Sini saya akan menjelaskan maksud dari estimasi parameter. Estimasi parameter adalah proses statistik untuk menduga karakteristik populasi parameter seperti rata-rata, simpangan baku, atau proporsi, menggunakan karakteristik dari sampel data yang diambil dari populasi tersebut. Nah, tujuannya itu adalah untuk mendapatkan perkiraan nilai parameter yang sebenarnya. Lalu ada jenis-jenis estimasi parameter. Yang pertama itu ada estimasi titik atau point estimation. Estimasi titik adalah cara untuk menebak nilai sebenarnya dari sesuatu parameter populasi dengan memberikan satu angka saja. Nah, misalnya nih kita ingin tahu berapa rata-rata tinggi badan semua siswa di sekolah. Kita tuh bisa ambil beberapa siswa sebagai contohnya atau sampelnya. Terus kita ngitung rata-rata tinggi badan mereka. Hasilnya satu angka itu adalah estimasi titik untuk rata-rata tinggi badan seluruh siswa di sekolah. Terus ada 3 hal yang perlu kita perhatikan saat melakukan estimasi titik. Yang pertama itu ada titik bias atau unbiased. Estimasi yang tidak bias artinya kalau kita melakukan estimasi ini berkali-kali, rata-rata dari semua hasil estimasi kita akan sama dengan nilai sebenarnya yang kita cari. Contohnya itu kayak misalkan kita nimbang sekarung beras nih, terus timbangannya tidak bias, maka rata-rata hasil timbangan dari beberapa kali penimbangan akan mendekati berat beras yang sebenarnya. Terus yang kedua itu ada efisien. Estimasi yang efisien adalah estimasi yang memiliki kesalahan atau variansi paling kecil dibandingkan dengan estimasi lain yang tidak bias. Singkatnya itu kayak hasil estimasi kita lebih akurat dan tidak terlalu jauh dari nilai sebenarnya. Contohnya itu ada 2 timbangan yang sama-sama tidak bias. Timbangan pertama memberikan hasil yang hampir sama setiap kali menimbang. Terus sedangkan timbangan yang kedua hasilnya sangat bervariasi. Nah, timbangan pertama itu lebih efisien karena memberikan hasil yang lebih konsisten. Terus yang ketiga itu ada konsisten. Estimasi yang konsisten artinya semakin besar contoh atau sampel yang kita gunakan, hasil estimasinya akan semakin mendekati nilai sebenarnya. Contohnya itu kalau misalkan kita pengen tahu seberapa persentase orang di Jakarta yang suka minum kopi, terus kita itu hanya bertanya pada 10 orang, hasilnya mungkin tidak akurat. Tapi kalau kita bertanya sama 1000 orang, hasilnya akan lebih mendekati persentase yang sebenarnya. Jenis-jenis estimasi parameter. Yang pertama ada estimasi interval atau internal estimation, memberikan kisaran nilai atau rentang selang yang diperkirakan mengandung parameter populasi. Lalu ada besarnya estimasi interval dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama itu besarnya sampel atau N. Yang kedua tingkat keyakinan atau kepercayaan yang dipilih atau level of confidence. Terus yang ketiga ada variabilitas dari populasi yang diukur dengan standar deviasi. Di sini saya akan menjelaskan rumus-rumus estimasi titik. Yang pertama itu ada estimasi titik. Definisinya itu memberikan satu angka sebagai perkiraan nilai parameter populasi. Nah, rumusnya itu ada MU, ya sama dengan itu estimasi rata-rata populasi, terus sama dengan X bar atau rata-rata sampel, lalu sama dengan jumlah semua nilai dalam sampel dibagi N atau ukuran sampel. Nah, rata-rata populasi diperkirakan sama dengan rata-rata dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Lalu ada estimasi proporsi populasi. Nah, rumusnya itu P-hat atau estimasi proporsi populasi sama dengan X jumlah sukses dalam sampel, misalnya jumlah orang yang memiliki karakteristik tertentu dibagi N atau ukuran sampel. Terus proporsi ini, populasi itu diperkirakan sama dengan proporsi sukses dalam sampel. Terus yang ketiga itu ada estimasi varians populasi. Nah, rumusnya itu ada sigma yang bisa diartikan estimasi varians populasi sama dengan S kuadrat atau varian sampel tak bias. Lalu sama dengan ada
jumlah kuadrat selisih antara setiap nilai dalam sampel dengan rata-rata sampel. Terus baru dibagi N dikurang 1. N ini itu ukuran sampelnya. Jadi varians populasi diperkirakan menggunakan varian sampel tetapi dengan koreksi dibagi dengan N dikurang 1, bukan N-nya saja. Terus untuk membuatnya itu menjadi estimator tak bias. Juga akan menjelaskan tentang estimasi interval atau rumus-rumus dari estimasi interval. Kita pertama harus tahu dulu kalau estimasi interval adalah cara memperkirakan nilai parameter populasi dengan memberikan rentang nilai bukan hanya satu angka saja. Rentang ini memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Nah, tujuannya itu memberikan gambaran yang lebih realistis tentang di mana nilai sebenarnya mungkin berada. Nah, di sini tuh rumusnya itu ada X bar yang bisa diartikan rata-rata sampel. Cara menghitungnya itu jumlahkan semua nilai dalam sampel lalu dibagi dengan jumlah sampel. Lalu ada plus atau minus. Nah, ini tuh artinya kita akan menambahkan dan mengurangi nilai setelah simbol ini untuk mendapatkan batas atas dan batas interval. Lalu ada nilai Z kritis. Nilai ini didapatkan dari tabel Z berdasarkan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Tingkat kepercayaan biasanya dinyatakan dalam persentase. Nah, misalnya itu kayak 95%. Lalu ada sigma, standar deviasi populasi, ukuran seberapa tersebar data dalam populasi. Lalu ada akar kuadrat N, akar kuadrat dari ukuran sampel N. Nah, kapan rumus ini dipakai? Rumus ini itu bisa dipakai saat ukuran N sampel besar atau lebih dari 30 atau standar deviasi populasinya diketahui. Baik, selanjutnya kita akan memasuki contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama ini ada contoh soal dari estimasi titik poin atau point estimate, di mana diketahui sebuah sampel berisi 6 data, yaitu ada 12, 15, 14, 13, 16, dan 10. Diminta hitung estimasi titik untuk rata-rata populasinya. Nah, untuk menjawabnya di sini kita akan menambahkan semua sampel data yang ada di soal, yaitu ada 12 ditambah 15 ditambah 14 tambah 13 tambah 16 dan ditambah 10. Lalu kita akan membagi dengan banyaknya sampel data, yaitu ada 6. Nah, nanti kita akan setelah menjumlah ini kita akan mendapatkan banyaknya jumlah data itu 80 dibagi sama 6, yaitu akan menghasilkan 13,33. Jadi untuk estimasi titik ini adalah hasilnya 13,33. Lanjut kita masuk ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini kita akan menghitung estimasi proporsi, di mana soalnya ini diketahui dari 100 orang responden, 64 orang menjawab puas. Diminta hitung estimasi proporsi populasinya. Nah, untuk menjawab soal ini, kita akan menggunakan rumus P-topis sama dengan X dibagi 6, di mana X-nya ini adalah 64 orang yang menjawab puas, dan jumlah N-nya adalah 100 orang respondennya. Di sini, kita tinggal bagi aja, 64 dibagi sama 100 sama dengan 0,64. Jadi, estimasi proporsi populasinya di sini adalah 0,64. Gampang banget kan untuk jawab soal-soal dari estimasi titik sama estimasi proporsi ini. Kita masuk ke contoh soal terakhir. Di sini contoh soal yang ketiga adalah interval kepercayaan min, di mana deltanya akan diketahui. Soalnya adalah diketahui rata-rata sampel sama dengan 50, standar deviasi populasi atau deltanya adalah 10, N atau banyaknya jumlah data adalah 36, dan tingkat kepercayaannya adalah 95%, di mana tingkat kepercayaannya ini nanti akan menghasilkan 1,96. Nah, untuk menjawabnya di sini kita akan menggunakan rumus rata-rata atau X bar plus minus Z alpha dibagi 2
lalu dikali dengan delta dibagi kuadrat dari n. Dimana yang kita tahu di sini rata-ratanya itu tadi ada 50, terus plus minus zeta alfa dibagi 2-nya itu dari tingkat kepercayaannya, yaitu 1,96. Lalu dikali dengan 10, standar deviasi populasi atau deltanya, dan dibagi sama 6. 6 ini didapat dari akar dari n. Akar dari n-nya kan tadi 36 kan, jadi akar dari 36 itu 6. Nah, kita dapat di sini 50 plus minus 1,96 dikali dengan 1,67. 1,67 ini hasil dari 10 dibagi 6 ya. Lalu nanti kita akan mendapat 50 plus minus 3,27. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ekonometrika uji hipotesis. Lanjut, kita masuk ke bagian yang pertama. Di sini ada hipotesis statistik. Hipotesis statistik sendiri adalah suatu asumsi atau anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau mungkin juga salah mengenai parameter suatu populasi yang diuji memakai data dari sampel. Untuk parameter populasi sendiri adalah ukuran-ukuran yang menjelaskan karakteristik dari seluruh populasi seperti rata-rata, simpangan baku, varians, dan juga koefisien dari kolerasi. Dalam melakukan uji hipotesis statistik, kita akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu penolakan hipotesis atau penerimaan hipotesis, di mana penolakan hipotesis ini akan terjadi ketika hipotesis tersebut benar-benar salah, dan penerimaan hipotesis akan terjadi ketika tidak adanya bukti yang cukup kuat untuk mempercayai bahwa hipotesis tersebut salah. Namun, untuk uji hipotesis statistik ini, di penerimaan hipotesis, walaupun diterima, belum tentu juga hipotesis tersebut benar, karena pada dasarnya hipotesis statistik ini benar dan salahnya tidak bisa diketahui secara pasti. Selanjutnya ada pengujian hipotesis, di mana pengujian hipotesis ini adalah prosedur untuk memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi. Di sini ada pasangan hipotesis, yaitu ada hipotesis null dan hipotesis alternatif atau H1. Di mana hipotesis null ini adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Hal ini menyatakan bahwa hipotesis null adalah pernyataan yang nantinya akan diuji. Lalu, untuk hipotesis alternatif atau H1 di sini adalah lawan dari hipotesis null yang menyatakan adanya perbedaan antara data populasi dan data sampel. Selanjutnya ada bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama ada hipotesis deskriptif, yaitu hipotesis tentang nilai suatu variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau hubungan. Yang kedua ada hipotesis komparatif, yaitu pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Yang ketiga ada hipotesis hubungan atau asosiatif, yaitu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya ada arah uji. Arah uji sendiri terdiri ada dua, ada uji satu arah yaitu one side test, yaitu hipotesis 0 H0 sama dengan theta 0. Kedua ada hipotesis alternatif H1 theta lebih besar dari theta 0 atau H1 theta lebih kecil dari theta 0. Yang ketiga ada menentukan nilai alfa dan menentukan besaran nilai F min table atau T min table. Selanjutnya ada uji dua arah atau two side test, yaitu pertama ada hipotesis 0 H0 theta sama dengan theta 0. Kedua ada hipotesis alternatif, yaitu H1 theta tidak lebih dari theta 0. Dan 3, menentukan nilai alfa per 2 dan menentukan besaran nilai F min table atau T min table.
Terus selanjutnya ada jenis galat, yaitu type of error. Yang pertama, ciri-ciri hipotesis yang baik. 1. Menyatakan hubungan antar variabel. Kedua, sesuai dengan fakta yang ada. Ketiga, sesuai dengan ilmu pengetahuan. Keempat, dapat diuji secara empiris. Kelima, sederhana dan jelas. Keenam, dapat menerangkan fakta yang ada. Selanjutnya ada galat jenis 1, yaitu menolak H0 yang benar atau dalam kurung kesalahan alfa. Yang kedua ada galat jenis 2, yaitu menerima H0 yang salah atau kesalahan B. Selanjutnya ada prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama, tentukan formulasi hipotesis yang terdiri dari hipotesis 0, yaitu pernyataan yang akan diuji diformulasikan untuk ditolak. Kedua, hipotesis alternatif HA atau H1 lawan dari hipotesis 0. Contohnya, H0 produktivitas padi lahan basah sama dengan produktivitas padi lahan kering. Kedua, HA produktivitas padi lahan basah lebih tinggi daripada produktivitas padi lahan kering. Kedua, tentukan taraf nyata signifikan level, yaitu taraf nyata A adalah toleransi kesalahan dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya, umumnya yaitu 1%, 5%, atau 10%. Yang kedua ada daerah kritis pengujian atau critical region of a test, yaitu atau daerah penolak region of rejection. Selanjutnya ada prosedur pengujian hipotesis. Tentukan kriteria pengujian. Pertama, bentuk keputusan untuk menerima atau menolak H0, uji rata-ratanya. H0 mu sama dengan mu 0, HA mu lebih besar dari mu 0, HA mu lebih kecil dari H0, HA mu tidak sama dengan mu 0. Terus ada uji proporsi. H0 P sama dengan P0, HA P lebih besar dari P0, HA P kurang kecil dari P0, HA P tidak sama dengan P0. Hitung nilai uji statistik. Uji hipotesis suatu rata-rata, yaitu sampel besarnya menggunakan uji Z, kalau sampel kecil menggunakan uji T, dan uji hipotesis beda dua rata-rata, sampel besar menggunakan uji Z, sampel kecil menggunakan uji T. Pengamatan tidak berpasangan menggunakan distribusi T dengan derajat bebas dB sama dengan N1 plus N2 dikurang 2. Yaitu selanjutnya ada pengamatan berpasangan menggunakan distribusi T dengan dB sama dengan N kurang